Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Babu man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyata alla yafhamu. Ini adalah bab seseorang yang mengistimewakan ilmu, qauman mengistimewakan tentang ilmu, qauman untuk satu kaum, duna qaumin tidak untuk kaum yang lain, karahiyata alla yafhamu, karena takut mereka tidak paham. Bab membedakan orang-orang yang menerima ilmu atau menerima informasi. Kita harus memilah-milah informasi yang kita sampaikan. Ini harus kita pilah-pilah, dan juga orang yang akan mendengarkan informasi kita juga harus kita pilih-pilih. Kenapa? Karahiyata alla yafhamu, khawatir mereka nggak paham, justru timbul fitnah. Cerita karomah jangan diceritain sama salafi wahabi, apalagi nyeritain guru kita punya karomah, malah dia ngejelek-jelekin kita. Jadi guru kita jangan. Jadi milih-milih. Misalnya contohnya begitu. Kita lagi mau menceritakan cerita tentang kejadian alam, atau cerita tentang hujan lah misalnya. Cerita tentang hujan, bagaimana siklus hujan, nyeritain sama anak TK. Ya jangan dijelasin kayak kita nyeritain kepada anak SMA. Jadi hujan itu kandungannya ada zat asamnya airnya. Ini kalau buat tumbuhan, wah kebingungan orang. Bingungan anak TK dengerin itu bingungan. Maka harus dipilah-pilah. Nah, bab ini menceritakan tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terhadap ilmu. Ini beliau menyampaikannya juga untuk sebagian orang lain, dan untuk sebagian orang lain, sebagian orang lagi ini lain, bahkan tidak disampaikan, tidak beliau sampaikan. Jadi bukan karena Rasulullah itu menyembunyikan wahyu atau pesan Allah, bukan. Tapi ini karena khawatir kalau orang yang menerima ini tidak siap, maka akan timbul fitnah. Wali Songo itu waktu menghadapi atau mengatasi kasus Siti Jenar, ini sebagian Wali Songo ada yang mengatakan bahwa Siti Jenar itu Islam di sisi Allah, tapi di sisi manusia tidak. Supaya apa? Hati-hati supaya jangan sampai diterima oleh orang awam. Kalau orang awam menerima itu, bisa-bisa nggak pada sholat semuanya, bisa-bisa pada berhenti puasa Ramadan. Ya orang sudah ini kok, orang sudah benar-benar mengenal Allah. Memang ada kejadian-kejadian seperti itu. Ada juga memang kewalian yang memang Allah berikan kepada seorang dan sifatnya kontroversial. Sifatnya kalau orang awam lihat itu kok begitu sih, kok aneh banget, sholat kagak, puasa enggak, aneh begitu memang. Nah itu yang seperti itu jangan disampaikan kepada orang awam. Orang awam bisa berhenti sholat, berhenti puasa. Maka di sini di bab ini nanti ada beberapa hadis di mana Rasulullah menyampaikan harap hati-hati untuk menyampaikan kabar. Wa qala Aliun, dan berkata Sayyidina Ali, hadithun nasa bima ya'rifun. Kata Sayyidina Ali, hadithun nasa, ajak bicaralah manusia bima ya'rifuna, dengan keadaan atau dengan sesuatu yang mereka kenal. Atuhibbuna ayyukadziballah ayyukadzaballahu wa rasuluh. Apakah kalian ingin Allah didustai dan Rasulnya juga didustai? Bicaralah kepada manusia dengan sesuatu yang mereka kenal, yang mereka nggak asing. Mereka tidak asing. Jangan sampai kita menceritakan sesuatu yang asing dan aneh menurut orang yang mendengar, sehingga dia akhirnya antipati kepada Islam sendiri. Jangan. Yang wajar-wajar aja memperkenalkan Islam kepada non-muslim misalnya. Ya urusan ibadah standar-standar aja. Ibadah sehari 5 kali, kemudian setahun sekali kita kudu ngatur perut, begitu aja udah standar. Jangan ceritain tentang Islam ini ada wali-wali, dan wali-wali ini bisa nyelamatin 40 rumah di samping-sampingnya.
termasuk ente yang non muslim bisa selamat. Wah, apakah percaya dia? Justru nanti bakal didustakan. Karena dia mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya. Haddatsana Ubaidullah bin Musa an Ma'ruf bin Kharrubut an Abi Tufail an Ali bin bidzalik. Haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala haddatsana Mu'ad bin Hisham qala haddatsani Abi an Qatadah qala haddatsana Anas bin Malik, memberikan hadis kepada kami Anas bin Malik, ya sahabat, annan nabiyya wa summiya nabi sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adzun radifuhu, sedangkan Mu'ad itu mengiringi di belakangnya, ala rahli, di atas kendaraan. Qala, Nabi bersabda, ya Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad bin Jabal, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik, labbaika ya Rasulullah, aku menghadap wahai Rasulullah, aku menjawab Rasulullah, dan juga aku senang ya Rasulullah, aku siap ya Rasulullah. Labbaik Allah wa sa'daik, dalam bahasa Arab itu adalah labbaik. Biasanya orang Betawi jadi baik, orang panggil baik itu dari labbaik. Misalnya dipanggil Bang Sain manggil anaknya, ya dek, baik itu dari labbaik. Labbaik Allahumma labbaik, kan itu ya, labbaik itu dari baik, itu dari labbaik. Apa sih artinya labbaik itu? Labbaik itu artinya saya datang. Sa'daik juga begitu. Sa'daik itu saya siap, saya datang. Labbaik, saya datang, siap. Labbaik wa sa'daik, itu bahasa Arab. Mu'ad dipanggil, ya Mu'ad, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik, saya datang ya Rasulullah, siap, ada apa? Qala, bersabda Rasulullah, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, qala, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik ya Rasulullah, saya Rasulullah, siap, ada apa? Sampai 3 kali talatan. Ya Mu'ad, sampai 3 kali gitu. Qala, bersabda Rasulullah, ma min ahadin, tidak ada satu orang pun, yashhadu an la ilaha illallah, yang bersyahadat bahwasannya, yang bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, sidqan, dengan sebenar-benarnya, dari dalam hati, min qalbihi, dari hatinya, tidak ada yang seperti itu, illa harramahullahu 'alan nar, kecuali Allah akan haramkan dia untuk neraka. Neraka nggak boleh nyentuh, haram untuk orang yang sudah syahadat. Qala, berkata Mu'az, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, afala ukhbiru bihin nasa, apakah boleh, apakah tidak aku kabarkan ini saja kepada manusia? Maksudnya boleh nggak aku kabarkan kepada manusia? Fayastabshiru, maka nanti mereka pada senang. Qala, bersabda Rasulullah, idan yattakilu, kalau begitu yattakilu, mereka akan ngandelin. Yattakilu itu akan ngandelin. Wa akhbaro biha Mu'adun inda mautihi ta'attuman. Wa akhbaro, dan memberikan kabar dengan syahadat itu siapa? Mu'ad bin Mu'ad, inda mautihi, ketika wafatnya Mu'ad, ta'attuman, dalam keadaan menyesal atau berdosa. Ta'assum itu merasa salah maksudnya. Ta'attuman dengan merasa. Ada satu sabda Rasulullah yang ini bisa dijadikan andalan. Andalannya sabda Rasulullah yang dimaksud, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa haramahullahu 'alan nar. Enggak ada satu orang pun yang sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, kecuali haram masuk neraka. Tuh jaminan dari Nabi, itu sabda Nabi. Orang ini mengatakan yang benar dari dalam hatinya, maka haram neraka menyentuh dia, nggak bakal disentuh. Mu'az mendengar sabda ini, bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh nggak ini saya kabarin kepada orang-orang? Boleh nggak ini saya sebarkan kepada orang-orang pesanmu ini? Ntar pada ngandelin orang-orang, kata Nabi Muhammad gitu. Idan yattakilu, ntar pada ngandelin orang-orang. Wa akhbara biha Mu'ad inda mauti, artinya ketika ini banyak yang menjelaskan tentang hadis ini, ketika Mu'ad bin Jabal mau wafat, ini kemudian memberikan hadis ini.
dan itu pun dalam keadaan ta'asuman, artinya dalam keadaan bersalah. Khawatir juga, cuma kalau disembunyikan juga nggak boleh. Tapi kalau diumumkan secara umum itu juga harus hati-hati. Sebab ini bisa dipakai jadi andalan orang yang cuma ngandelin syahadat doang, sholatnya enggak, cuma ngandelin syahadat doang, syahadatain, sementara dia itu maksiat terus jadi andalan. Akhirnya syariat nggak jalan akhirnya. Ya ngaji susah-susah, ngaji muin, ngaji susah-susah, ngaji akhlak, dia mah nggak pernah jaga, tapi ngandelin syahadat doang. Dan ini sabda Rasulullah, ini benar-benar jaminan orang yang mengucapkan itu sidqan, dari dalam hati, min qalbi, kebenarannya dari dalam hati. Syaratnya mengucapinnya dari dalam hati, maksudnya benar-benar dari hati, muncul dari hati. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Muncul dari dalam hati, kemudian keluar ucapan. Meskipun dia nggak sholat, meskipun dia nggak puasa Ramadan, haram masuk neraka. Nah itu jaminan dari Rasulullah, jaminan. Cuma jangan dikabarin ke orang lain. Artinya haram masuk neraka di sini, saudara, kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang teraliri atau yang tercerahkan dengan syahadatnya itu cuma dua, hati sama lisan dia. Hati yakin, kemudian muncul ke lisan. Nanti yang gak kebakar cuma hati sama mulutnya doang. Kaki, kepala, otak gosong. Gosong, tetap gosong. Akhirnya masuk neraka juga. Yang haram yang mana? Yang haram atau yang diharamkan api neraka menyentuhnya, itu dua, hati sama lisannya. Karena yang kerja itu hati. Kita tahu amal itu kan ada tiga. Ada amal hati, ada amal lisan, ada amal anggota badan. Hati sama lisannya bebas dari api neraka. Cobain dah. Nggak usah sholat, nggak usah puasa. Haram dia disentuh api neraka. Tapi yang haram hati sama mulutnya doang. Ya tangannya buat ini, tangannya buat judi online, masuk neraka juga, hancur-hancur juga ya. Artinya mampir neraka dulu ntar. Kalau udah batas waktunya, nanti baru Allah selamatkan. Enggak terus semena-mena langsung masuk surga. Karena ini kata Nabi kan haram nih, neraka menyentuh dia. Bukan begitu, yang haram itu yang ngomong. Yang haram itu yang berbuat, yaitu hatinya dengan lisannya. Karenanya harus yang namanya iman itu dengan aplikasi berupa amal. Iman harus ada dengan amal kalau memang kita selamat. Ini hadis ini dikuatkan dengan hadis lain bahwasannya api neraka itu tidak akan menyentuh anggota sujud. Kita kalau suka sujud, jidat kita, anggota sujud yang kita kenal kan 7 ya. Jidat, telapak tangan kiri, kanan, dengkul, kiri kanan, ujung kaki kiri kanan. Itu nggak bakal bisa disentuh api neraka tuh. Kalau kita sujud, ini maksudnya ya sujud kan nggak mungkin itu doang. Paha kita semuanya, kemudian badan kita, itu kan ikut serta juga dalam sujud, nggak bakal kena api neraka. Makanya harus lewat amal, harus lewat amal. Iman nggak bisa hanya sekedar iman saja, tapi harus berupa amal saja. Harus juga disertai dengan amal. Nah, keimanan yang berupa amal ini keimanan yang paling bagus. Artinya imannya sinkron dengan amalnya, amalnya sinkron dengan imannya. Kalau ada orang hanya imannya hanya dalam hati saja, maka tetap menurut Ahlussunnah wal Jamaah dia bakal masuk surga, tapi mungkin mampir dulu. Kenapa mampir dulu? Ya karena anggota badannya nggak beramal. Anggota badannya nggak mengaplikasikan iman yang ada dalam hati. Katanya iman pada Allah, Allah wajibin sholat, kau nggak sholat. Katanya iman kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad perintahkan puasa Ramadan, kau nggak puasa. Iman apaan? Gitu kalau kata malaikat. Ya akhirnya masuk neraka dulu. Cuma karena dalam hatinya memang ada keimanan, ntar diangkat. Ya kira-kira sehari dah diangkat. Satu harinya berapa tahun? Masa tahu? Inda yauman inda rabbika ka'alfi 1000. Satu hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun kita. Sekarang aja baru 2025.
Berarti baru 2 hari sekarang. Di akhirat baru 2 hari. Boleh nggak ya Rasulullah, kata Muaz, boleh nggak Rasulullah saya kabarkan ini kepada orang-orang? Terpada ngandelin orang-orang, kata Rasulullah gitu. Ada ngandelin orang-orang. Tapi Sayyidina Muaz akhirnya mengabarkan ini ketika menjelang wafatnya, wafat beliau. Satu pendapat mengatakan maksudnya ketika hendak wafatnya beliau. Ada juga pendapat ulama lain mengatakan enggak, maksudnya ketika wafatnya Rasulullah. Baru Muaz menyampaikan hadis ini kepada Anas bin Malik, ya, kepada generasi berikutnya. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Mu'tamir qala sami'tu abi, aku berkata kepada aku mendengar abi, mendengar ayahku. Sami'tu Anasan, aku mendengar Anas qala berkata, dzikra li anan nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan kepadaku bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala li Muadzin, berkata kepada Muadz, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah. Barang siapa yang bertemu dengan Allah, barang siapa yang menjumpai Allah, la yusyriku bihi syai'an, sementara dia tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun, dia tidak menyekutukan sesuatu apapun dengan Allah, dakhala jannata, maka dia akan masuk surga. Qala, maka berkata Anas, berkata Muadz, ala ubashirun nasa, apakah aku tidak memberikan kabar kepada manusia ya Rasulullah? Boleh nggak saya kabarin yang lain? Qala, bersabda Rasulullah, la, jangan Muadz, inni akhafu ayyatakilu, saya khawatir mereka pada ngandelin. Ini riwayat lain juga masih tentang ini. Riwayat lain ini dari Anas juga, tapi jalur yang lain. Anas bin Malik ini mendengar bahwasannya, menerima hadis bahwasannya Nabi pernah berkata kepada Muadz, sini saya bilangin, barang siapa yang bertemu Allah, maksudnya meninggal atau nanti di akhirat, barang siapa yang menjumpai Allah, meninggal atau nanti diperkirakan di akhirat, dan dia tidak pernah menyekutukan Allah dengan apapun, nggak pernah, benar-benar hanya ngandelin Allah saja, maka masuk surga. Meskipun nggak sholat, meskipun nggak puasa, yang penting mengesahkan Allah, maka masuk surga. Kata Muaz, boleh nggak sih kabarin yang lain ya Rasulullah? Jangan, terpernah ngandelin. Gitu maksudnya. Artinya di sini informasi atau kabar memang harus disesuaikan dengan orang yang mendengar. Kenapa Nabi menyampaikan kepada Muaz? Karena Nabi tahu kualitas Muaz. Sayyidina Muaz meskipun begitu nggak bakal meninggalkan kewajiban-kewajiban, pasti akan tetap makin takut kepada Allah dan makin cinta kepada ajaran-ajaran Islam, makin getol pengamalannya. Demikian juga kita kalau menyampaikan pesan-pesan adalah kita itu melihat orang yang mendengarkan. Ada juga riwayat lain yang mengatakan ini dalam riwayat lain ini ketika Mu'adz bilang, ya Rasulullah, ala ukhbirun nas wa ala ubashirun nas, boleh nggak saya berikan kabar gembira pada manusia tentang ini, pesan kami ini. Dan belum sampai keluar ketemu sama Sayyidina Umar. Apaan Mas? Sayyidina Umar ya. Apaan Mas? Ini saya mau nyampein ini bagaimana? La ta'jal, jangan buru-buru. Berabe ini urusannya, kata Sayyidina Umar. Jangan digabah. Akhirnya Sayyidina Umar masuk. Sayyidina Umar masuk dan matur kepada Rasulullah, ya Nabi Allah, anta abdul ra'yan annan nasa idza sami'u dzalika yatakalu 'alaiha. Qala faruddahu wa hadha ma'dudun min muwafaqati Umar. Dzalika 'alaiha qala faruddahu. Manggil ulang atau memanggil ulang. Jadi pernah di dalam riwayat lain ini Mu'adz mendapat pesan ini, kemudian ada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dengar, habis nanya pada Mu'adz, apaan Mu'adz? Disebutkan tadi, barang siapa yang bertemu Allah, kata Rasulullah, dalam keadaan tidak musyrik, masuk surga pasti. Kata Nabi begitu. Bentar, jangan buru-buru.
Datang Sayyidina Umar kepada Nabi, ya Rasulullah, gimana sih urusannya gitu kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kan ya, gimana urusannya? Nah, kalau begitu orang-orang pada ngandelin, enggak jangan katanya. Nah Sayyidina Umar dia juga protes, karena memang pasti nggak jalan syariat saudara, nggak jalan. Padahal Nabi Muhammad sendiri kan memang mengajarkan orang untuk sholat, puasa dan lain sebagainya. Itu kan bangunan syariat semuanya. Bangunan syariat itu harus tetap dijaga, nggak boleh disia-siakan. Kalau orang dengar hadis ini ngandelin, benar-benar ngandelin, karena dia hanya tahu zori hadis, dia nggak tahu penjelasan yang tadi bahwa yang nggak kena api neraka itu yang punya amal, yang melakukan perbuatan itu ya hati sama lisannya aja. Sedangkan yang lain tetap mampir ke neraka atau tetap di setrika dulu, dibakar dulu. Mereka pahamnya zahir hadis saja, maka akan ngandelin. Nah Sayyidina Umar tidak setuju dengan cara ini, maka langsung matur kepada Rasulullah, jangan ya Rasulullah, ngandelin. Dan ketahuilah saudara-saudara, yang dilakukan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah, sholat, puasa, itu adalah jalan tol, jalan paling cepat untuk mencapai hakikat, mencapai pengenalan kepada Allah, mengenal Allah dan mengenal hakikat segala sesuatu, termasuk hakikat hidup kita di dunia ini, sehingga kita bisa menjalani hidup di dunia dengan ringan. Jalan tolnya apa? Sholat, puasa, Ramadan, semua syariat-syariat itu jalan tol semuanya. Bisa nggak orang mencapai itu? Bisa. Tanpa itu, tapi pasti lama. Dan kebanyakan belum sampai udah mati duluan. Akhirnya sholat kagak, puasa enggak. Akhirnya mampir-mampir juga kan neraka kan. Nah, yang kita terima berupa ajaran-ajaran syariat dari Nabi Muhammad, sholat, puasa dan lain sebagainya, bentuk syariat, itu jalan tol, jalan paling cepat untuk mengenal hakikat segala sesuatu, mengenal Allah. Itu jalan paling cepat. Baca Quran, ya betul, baca Quran juga bisa mempercepat. Apalagi baca Quran dalam sholat, gitu. Puasa bisa nggak? Betul, puasa. Apalagi sholat. Sholat itu kan puasa. Orang sholat nggak ada yang minum teh kan? Puasa. Dalam sholat ada puasanya juga. Terus bagaimana dengan hablum minan nas? Dalam sholat ada hablum minan nas juga. Ketika kita salam. Yang tadi kita bahas assalamualaikum warahmatullahi, itu kan hablum minan nas, menebarkan salam atau keselamatan, kedamaian untuk manusia. Babul haya'i fil ilmi wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.